Halo anak ibu, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap stay at home dan jaga kesehatan ya nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Baik, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak ibu tahu kan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja nak? Ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup bergerak itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cacing merayap di dinding, dan lain-lain. Masih banyak lagi contohnya ya nak ya. Jadi makhluk hidup itu dapat bergerak seperti kita yang berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cacing merayap di dinding ya. Nah, ada juga bernafas. Nah, makhluk hidup itu juga dapat bernafas, nak. Nah, alat pernafasan makhluk hidup itu contohnya manusia bernafas dengan paru-paru ya. Contoh anak ibu bisa tarik udaranya, hirup udaranya, lalu anak ibu hembuskan. Nah, itu adalah contoh bernafas ya, karena alat pernafasan manusia itu adalah paru-paru. Lalu ada ikan, hewan ikan bernafas dengan insang. Dan burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Masih banyak lagi hewan yang lain ya nak ya. Anak ibu bisa sebutkan dan anak ibu bisa cari tahu bernafas dengan apa. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi, makhluk hidup juga dapat berkembang biak, nak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Anak ibu bisa sebutkan contohnya kan nak? Ya, kalau anak ibu masih belum tahu bisa dicari di internet ya nak ya. Misalnya contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nanti akan keluar semua contoh-contoh hewannya. Termasuk manusia merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, kalau tumbuh itu bertambah ukuran tinggi dan berat. Seperti anak ibu yang dulunya masih baby, masih bayi, sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa dan di kelas 3 ya nak ya. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ya nak ya? Nah, makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda nak. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan mata, akan segera menutup mata. Nah, coba anak ibu praktekkan, lihat matahari langsung. Pasti kita akan merasa sangat silau dan tidak dapat melihatnya dengan benar, dan dengan tidak sengaja pun kita akan menutup mata kita. Itu namanya refleksivitas ya nak ya. Nah, selanjutnya ada juga daun putri malu. Anak ibu tahu daun putri malu? Nah, daun putri malu itu kalau kita sentuh akan menutup langsung, dia akan menutup daunnya. Nah, pohon pacar Cina. Nah, mungkin anak ibu masih sebagian yang belum tahu ya. Nah, buah pohon pacar Cina itu dia akan meletus jika kita sentuh. Ya nak ya, itu termasuk dalam
peka terhadap rangsang. Nah, anak ibu pernah lihat landak? Iya, landak dan kaki seribu. Ulat kaki seribu pernah lihat? Nah, landak dan ulat kaki seribu itu dia akan menggulung badannya jika disentuh. Ya, jadi itu merupakan bentuk peka terhadap rangsang. Tugas kita pagi ini nak, kerjakan, boleh anak ibu membaca buku tema 1 halaman 9 sampai 14, dibaca saja ya nak ya dan dipahami. Lalu tulislah soal di bawah ini nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 2 anak ibu buat kalimat, misalnya nih minum. Anak ibu bisa membuat kalimat saya minum susu, misalnya seperti itu ya nak ya. Nah, ingat buku pinjaman tidak boleh dicoret-coret atau diisi ataupun ditulis. Baik, kita lanjut. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah bersyukur pada Tuhan. Nah, bersyukur pada Tuhan itu merupakan sila pertama Pancasila. Ya. Nah, cara kita mensyukuri karunia Tuhan yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Menghargai kemampuan teman yang lain. Jadi kita juga perlu menghargai kemampuan teman yang lain. Misalnya nih, teman pintar berolahraga, kita tidak harus menghargai kemampuannya ya. Nah, caranya juga bagaimana? Memberinya selamat atau kita juga bisa mengikuti jejaknya, kita belajar darinya bagaimana cara agar bisa memiliki kemampuan lebih seperti mereka ya. Lalu yang ketiga, menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Menjalankan perintah Tuhan dengan baik contohnya seperti apa, Bu? Contohnya dengan beribadah atau sembahyang. Ayo, anak ibu di sini yang rajin sembahyang siapa? Pinter. Ananda sekalian harus rajin sembahyang ya, harus rajin beribadah karena itu merupakan wujud pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu bersyukur pada Tuhan. Contoh bersyukur pada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dengan baik ya. Selain beribadah apalagi, Bu? Misalnya tidak berkata kasar, menghormati orang tua, itu merupakan contoh perintah Tuhan dengan baik ya. Nah, sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, siapa yang masih belum tahu sila pertama Pancasila bunyinya apa? Baik, Ananda semua sudah tahu ya nak ya. Nah, lanjutnya yaitu lambang sila pertama. Lambang sila pertama pada Pancasila adalah bintang. Ya, anak ibu mungkin sudah belajar di kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Jadi bersyukur itu apa artinya, Bu? Arti bersyukur itu apa? Nah, bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan atau diberikan Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Baik, selanjutnya ini adalah tugas kita. Anak ibu kerjakan, tulis soalnya, kerjakan latihan soal-soal di bawah ini. Ada 2 soal ya nak. Yang pertama, anak ibu tuliskan 2 cara mensyukuri karunia Tuhan yang sudah dipelajari sebelumnya ya nak ya. Kalau anak ibu dengar video dari ibu dan menyimak materi yang ibu kirimkan, mungkin anak ibu pasti bisa mengerjakannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Ayo, yang tadi apa itu bersyukur? Sudah ibu jelaskan ya. Nah, ingat, buku pinjaman dari sekolah tidak boleh dicoret-coret atau ditulis atau diisi. Ingat, tulislah dengan tulisan yang rapi menggunakan pena ya, karena jika tulisannya rapi dan baik akan mendapatkan nilai poin lebih untuk anak ibu ya. Kumpulkanlah ibu lewat Japri ke WA ibu ya nak ya. Ibu tunggu hari ini. Baik anak ibu, selamat mengerjakan dan terima kasih. Sampai jumpa.